Haleluya. Kita buka kitab Imamat ya. Imamat pasal ke-23. Kita baca ayat 33 sampai ke 44. Ini tentang hari raya terakhir dari 7 hari raya, itu hari raya Pondok Daun. Imamat 23 ayat 33 sampai 44. Kita akan baca semua ayat ini bersama sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, pada hari ke-15 bulan ke-7, itulah hari raya Pondok Daun, 7 hari bagi Yahweh. Pada hari pertama adalah pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Pada hari ke-8 harus menjadi pertemuan kudus bagimu. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh. Itulah suatu perayaan perkumpulan. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh yang harus kamu maklumkan. Pertemuan kudus untuk membawa persembahan api-apian bagi Yahweh, persembahan bakaran dan persembahan sajian, suatu korban dan persembahan curahan, satu hari berdasarkan harinya. Di luar dari sabat-sabat Yahweh, dan di luar dari pemberian-pemberianmu, dan di luar dari segala nazarmu, dan di luar dari segala persembahan sukarelamu yang hendak kamu berikan kepada Yahweh. Demikian pula pada hari ke-15 dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah sabat perhentian. Pada hari ke-8 adalah sabat perhentian juga. Pada hari pertama kamu harus mengambil bagimu buah pohon-pohon yang elok, pelepah pohon-pohon palem, ranting pohon-pohon yang rimbun dan ilalang dari aliran-aliran air. Dan kamu harus bersukacita di hadapan Yahweh Elohimmu 7 hari lamanya. Dan kamu harus merayakannya bagi Yahweh 7 hari lamanya dalam 1 tahun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Kamu harus tinggal dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun, agar generasi-generasimu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Yahweh Elohimmu. Dan Mose pun mengumumkan hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh kepada Bani Israel. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya atas kemurahan Tuhan ya. Walaupun kita menyadari ya hari raya Pondok Daun ini jatuh beberapa hari yang lalu ya, tanggal 17 ya. Dan kita mengucap syukur merasakan ayat-ayat firman Tuhan itu 7 hari yang harus dirayakan. Dan kita juga harus ada hikmat ya. Kalau di Israel sana, saya percaya karena ini disebut Sabat Gadol. Sabat itu artinya hari istirahatnya, hari libur. Jadi di sana ya pasti hari libur ya. Karena hari libur, mereka sesuai dengan perintah Bapa Yahweh. Kan ada ayat tadi yang menyatakan bagi orang Israel asli ya, mereka ditetapkan untuk merayakan hari-hari itu
dan ditetapkan untuk tinggal di pondok-pondok, ya, pondok-pondok sementara, dan itu adalah perintah Bapak Yahweh, ya. Dan kita mengucap syukur dengan segala keberadaan kita. Kita belajar untuk melaksanakan sesuai dengan perintahnya, ikut merayakan, ya. Tetapi kita melihat berdasarkan juga, ya, apa yang tadi dinyatakan. Saya percaya, ya, kalau kita melihat di media-media sosial, orang-orang Ibrani khususnya mereka memang merayakan. Tetapi tidak 100% seperti apa yang tertulis. Karena saya tidak pernah melihat mereka dalam media sosial, ya, mempersembahkan korban api-apian. Tidak ada, ya. Dan kita juga harus mengerti bahwa sebagaimana tertulis, kita coba baca dalam kitab Kolose pasal kedua, ya. Kita baca ayat ke-16 dan ke-17. Oleh karena itu, perhatikan ayat ini baik-baik, ya. Karena ini berkaitan erat dengan apa yang tadi kita baca. Janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan, atau dalam hal minuman, atau dalam penghormatan akan hari raya, atau mengenai bulan baru, atau hari-hari Sabat. Perhatikan ayat ini, yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah Hamasia, ya. Jadi, ya, kita mengucap syukur kita dengan segala keberadaan kita. Kita bisa merayakan dengan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun tidak seutuhnya seperti apa yang diperintahkan, ya. Tetapi karena dikatakan dalam kitab Kolose tadi, itu hanya bayangan, ya. Bayangan daripada wujud ataupun maksud daripada Hamasia yang sesungguhnya bukan saja bagi orang Israel, tetapi juga bagi kita non-Israel, atau disebutkan oleh firman Tuhan, anak-anak adopsi, anak-anak yang diangkat Tuhan, ya. Nah, kita harus ingat bangsa Israel berdasarkan ucapan Bapak Yahweh sendiri kepada Moshe. Orang Israel, kata Keluaran pasal keempat ayat 22, adalah anak sulungku. Kita lihat lagi, ya. Keluaran 4 ayat ke-22. Kita melihat, dan engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman, Yesrael adalah anakku, anakku yang sulung, ya. Kita tahu dan saya mengimani bahwa firman Tuhan itu kekal, ya. Karena Yesua sendiri berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya karena ini adalah firman-Nya, ya ini kekal. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi Dia, ya, firman itu tinggal tetap. Dan kita, ya, di luar Israel, ya, kita lihat di dalam Efesus pasal ke-1 ayat ke-5. Ya. Dengan menentukan kita sebelumnya sebagai apa? Anak adopsi baginya melalui Yeshua Mashiach sesuai dengan perkenan kehendaknya. Jadi ada dua perbedaan, ya, ada dua, kalau saya boleh katakan, dua kelompok, ya. Dua kelompok, yang satu adalah anak sulung, dan yang satu di dalam Yeshua Mashiach sebagai anak adopsi, yaitu saudara dan saya, atau anak angkat. Anak angkat, tetapi kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan, ya, bahwa
Ya, sesuai dengan firman yang diungkapkan bagi saudara dan saya, kita sama-sama mempunyai hak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, kalau kita setia. Itu intinya di situ ya. Orang Israel 603.550 orang. Laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas, laki-lakinya. Yang masuk itu cuma 2. Artinya kita bisa menafsirkan yang benar-benar setia hanya 2 orang. Tidak termasuk Moshe dan Harun. Ya. Dan di sini kita melihat, seringkali kita diingatkan, Tuhan setia bukan sama orangnya ya, tapi Tuhan setia sama firman-Nya. Kenapa? Karena firman-Nya itu kita sudah belajar beberapa hari yang lalu adalah pribadinya sendiri. Ya, jadi Tuhan, kalau saya boleh mengatakan, satu hal yang tidak mungkin Tuhan lakukan adalah melanggar firman-Nya. Karena apa? Karena firman itu adalah pribadinya sendiri. Dan dia setia untuk melakukan apa yang dia firmankan. Karena dia sanggup melakukannya. Kalau dia sudah janji, ya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Ada tertulis, kita belajar beberapa hari yang lalu. Ya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada yang bisa tutup. Sebaliknya kalau Tuhan sudah tutup, ya nggak bisa ada yang buka. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Nah, kita mengucap syukur ya. Karena berdasarkan kitab Kolose tadi, semua hari raya ini adalah bayangan. Dan yang nyatanya adalah Hamasyah Yeshua. Ya. Dari ya kita sudah belajar beberapa hari yang lalu. Dari mulai hari raya pertama yaitu Paskah sampai kepada hari raya yang terakhir yang kita kenal dengan hari raya Sukkot atau Tabernakel atau Pondok Daun. Ya. Nah, kita coba mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kita bahkan kalau saya boleh katakan, ya. Mungkin tidak ada lagi orang yang bisa melakukan mempersembahkan korban. Ya. Khususnya orang Yahudi. Karena bagi kita, ya, orang non-Yahudi yang percaya Yeshua, semua yang namanya korban api-apian itu sudah digenapkan oleh Yeshua. Ya. Nah, tetapi orang Yahudi sendiri, ya kita kan bisa lihat di media-media sosial. Apalagi terlebih dalam suasana situasi kondisi saat ini. Ya. Di mana juga bait sucinya belum ada. Tidak mungkin mereka membakar korban. Ya. Dan kita melihat kenyataannya memang tidak ada yang bakar korban. Yang ada hanyalah ya mereka kalau membuat pondok daun, ya pondok berarti tempat-tempat yang sementara. Untuk mereka tinggal di sana dengan maksud sebagaimana apa yang tadi kita baca, ya. Mereka harus membuat itu untuk mengingatkan bangsa ini. Bangsa Israel asli. Kita kan boleh dikatakan Israel rohani. Ya. Karena kita bukan warga negara Israel, ya. Tetapi kita percaya kita adalah warga negara secara rohani. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal ke berapa ini? Pasal kedua ayat ke 11 dan 12. Oleh karena itu ingatlah bahwa secara lahiriah kamu dahulu
adalah bangsa-bangsa yang disebut tak bersunat. Oleh mereka yang menyebut diri bersunat secara lahiriah. Yang dilakukan dengan tangan. Bahwa kamu pada saat itu adalah tanpa hamasiah. Perhatikan. Yang tidak termasuk kewargaan Israel dan asing terhadap perjanjian ikrar. Yang tidak memiliki pengharapan dan tanpa Elohim di dalam dunia. Ayat 13. Namun sekarang dalam Hamasya Yeshua kamu yang dahulu berjauhan sudah menjadi dekat oleh darah Hamasya. Sebab dia sendiri adalah damai sejahtera kita yang telah membuat apa? Keduanya satu. Dan yang merobohkan tembok pemisah. Tadi kan saya katakan anak sulung, anak adopsi. Tetapi karena Yeshua berdasarkan ayat ini, ya, dia merobohkan tembok pemisah itu menjadikannya satu. Sehingga jangan heran apabila pernah dikatakan di tempat ini, oleh kasih kemurahan Tuhan kita mempunyai hak yang sama antara anak sulung dan anak adopsi untuk bisa memasuki tanah perjanjian. Tetapi bangsa Israel yang asli selama dalam perjalanan penggenapan janji Tuhan ini, mereka sampai saat ini pun kalau kita melihat di media-media sosial, mereka bikin pondok. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada bangsa ini bahwa dahulu mereka bangsa budak. Atau bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Kenapa? Karena salah moyangnya sendiri. Ya. Jadi bangsa Yesaya diperbudak itu bukan karena Mesir itu kuat, bukan. Tetapi karena nenek moyangnya, Bapak Abraham, telah, kalau boleh saya katakan, meragukan akan janji Tuhan. Dan saya percaya di hadapan Tuhan, karena kita sudah belajar ini, kalau nanti saudara mau lihat di dalam Kejadian 15, karena memang ya itulah yang saya katakan. Firman itu banyak rahasianya. Kalau kita tidak memeditasinya, kalau kita tidak mengobservasinya, seringkali kita salah mengerti. Karena kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 1 dan pasal 2, bangsa Israel itu diperbudak karena jumlahnya sangat banyak, bahkan memenuhi tanah Mesir. Ya. Ya saya juga dulu mengertinya begitu ketika di sekolah-sekolah kan. Kenapa bangsa Israel diperbudak? Karena jumlahnya banyak. Bangsa Mesir takut. Akhirnya bangsa yang ditindas. Padahal bukan itu penyebabnya. Penyebabnya adalah karena leluhur mereka yang bernama Abraham meragukan ataupun tidak langsung percaya. Ketika Tuhan menyatakan, ini daerah ini akan kuberikan kepadamu. Ya nanti saudara baca dalam kitab Kejadian 15. Nah dia nanya kan. Padahal sebelumnya dia nanya sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang keturunanmu akan seperti bintang. Ya. Atau kita baca lah ya. Karena namanya ini kan firman Tuhan itu harus selalu diingat dan kita mengerti. Ya kita baca. Kejadian 15. Ayat ke 5 mulai. Kejadian 15 ayat 5. Dan dia membawanya keluar dan berfirman. Ya. Bapa Yahweh membawa Abraham keluar. Lihatlah ke langit dengan saksama dan hitunglah bintang-bintang itu. Seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya,
demikianlah kelak benihmu. Perhatikan ayat ini. Lalu percayalah dia atau Abraham kepada Yahweh, dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kemudian kita tafsirkan dalam saat yang hampir ya setelah di ngomong ini ada kelanjutannya. Jadi dalam kita tafsirkan waktu yang sama atau hari yang sama. Dan dia atau Bapa Yahweh berfirman kepada, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu untuk mewarisinya. Ya. Tapi apa yang dijawab oleh Bapak Abraham, dan dia Abraham menjawab, ya Tuhan Yahweh. Nah ini. Ya. Dengan cara bagaimana aku mengetahui bahwa aku akan mewarisinya. Kalau di atas kan keturunan seperti bintang, dia percaya. Tetapi ketika Bapak Yahweh bilang ini semua akan menjadi milikmu, nah dia ragu-ragu. Dengan cara bagaimana aku mengetahui bahwa aku akan mewarisinya. Keraguan dalam pandangan Tuhan adalah dosa. Di sini tidak disebut dia berdosa. Tetapi tindakan selanjutnya kita melihat terus ayat 9. Dia berfirman kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berusia 3 tahun, seekor kambing betina berusia 3 tahun, seekor domba jantan berusia 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Dia mengambil semuanya itu baginya dan membelah di tengah-tengahnya menjadi 2. Lalu ia meletakkan bagian yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi dia tidak membelah burung. Datanglah burung-burung pemangsa hingga pada daging binatang itu, dan Abraham segera mengusirnya. Perhatikan ayat ini. Ini ayat ini salah ya. Ketika matahari mulai terbenam, maka rasa kantuk. Bukan ngantuk, tapi tertidur. Kita sudah baca ayat ini, kalau nanti saudara lihat. Di dalam terjemahan Lugas dikatakan tertidur. Dalam terjemahan King James juga sleep, deep sleep. Ya. Dan sungguh rasa takut terhadap terus kegelapan yang dahsyat meliputi Abraham. Dan dia berfirman kepada Abraham, sudah enggak percaya? Dalam arti firman Tuhan menyatakan nggak percaya bapaknya berarti berdosa. Karena dosa, memang dia tidak disebut ya. Tetapi karena dia diperintahkan mempersembahkan korban, ya berarti ada sesuatu. Berarti saya menafsirkan dia berdosa. Ya, dia berfirman kepada ketahui dengan sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya. Mereka akan mulai bangsa itu sebaliknya. Bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Bangsa itu yang akan mereka layani. Aku juga akan menghukumnya. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. Dan engkau sendiri akan pulang kepada leluhurmu dengan damai. Engkau akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah benar-benar putih. Namun generasi yang keempat akan kembali ke sini, karena sampai di situ kejahatan orang Amori belum genap. Di sini banyak sekali, kalau kita meditasi benar-benar, banyak sekali rahasianya. 400 tahun, 4 generasi. Ya, kalau saya boleh katakan ini satu-satunya ayat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang menyatakan bahwa satu generasi itu 100 tahun. 400 tahun, 4 generasi. 400 dibagi 4, ya 100. Ya. Walaupun ada, ya kalau cuma satu. Ya, kalau saudara bikin timelinenya antara Adam sampai Abraham, ya. Adam sampai Abraham itu persis 2000 tahun. Dan 20 generasi. Ya. 2000 tahun dibagi 20 ya 100. Saya tanggap ya. Di sini kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Karena kita berbicara tentang perbudakan tadi. Ya. Ketika waktunya genap sesuai dengan apa yang Tuhan katakan 400 tahun. Ya. 400 tahun. 400 tahun itu jadi budak ya. Jadi budak.
Artinya selama si Yusuf jadi raja, mereka belum jadi budak. Tapi setelah Yusuf mati ya jadi budak. Ya. Nah, kita melihat di sini ketika mereka keluar dibebaskan oleh Tuhan sesuai janjinya menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan selama 40 tahun ya, mereka tinggal di kemah-kemah, di pondok-pondok darurat ya, karena memang kan cuma sebentar-sebentar aja. Karena itu dikatakan oleh ayat-ayat firman Tuhan tadi, supaya generasi-generasi sampai saat ini, padahal itu kan sudah ribuan tahun yang lalu. Ya kalau kita tafsirkan antara Abraham sampai kepada Moshe itu kurang lebih 500 tahun. Ya, Abraham sampai Moshe ya sekitar 500 tahun. Kenapa 500 tahun? Karena Abraham terus perbudakan 400 tahun tadi kan. Terus anak-anak segala macam. Jadi penafsiran kasar 500 tahun. Ya. Sedangkan antara Moshe sampai kepada Yeshua itu sekitar 1500 tahun. 1500 tahun ditambah dari Yeshua sampai kita 2000 tahun. Ya 2000 tahun ditambah 1500 tahun. 3500 tahun bangsa ini sesuai perintah Tuhan. Mereka harus merayakan atau mendirikan pondok-pondok ini supaya mereka ingat dahulu engkau budak. Dahulu engkau bangsa budak. Karena kesalahan moyangmu sendiri, tetapi oleh kemurahan dan kasih Tuhan. Juga karena moyangnya dikasihi Tuhan. Mereka sesuai waktu Tuhan dibebaskan dari perbudakan. Dan di dalam perjalanan dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Mereka tinggal di tempat-tempat yang sementara. Pondok-pondok daun. Pondok-pondok itu berarti tempat-tempat yang sementara. Selama 40 tahun. Dan ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang. Karena dari paling sedikit ya, 603.550 yang laki-laki doang. Ya, yang berumur 20 tahun ke atas, hanya 2 orang yang masuk. Berarti sekian ratus ribu orang selama 40 tahun dibinasakan Tuhan. Karena apa? Karena tidak percaya. Loh, kita harus ingat itu anak sulungku. Nggak percaya, dibinasakan. Ya, jangan kira kita sudah hebat. Loh, yang anak sulungnya aja dia binasakan, apalagi kita. Kalau kita tidak setia. Ya. Kita coba belajar mengerti. Karena beberapa ayat yang tadi kita bacakan, termasuk di sana dikatakan juga, ya mereka juga biasa menyatakan Hari Raya Pondok Daun ini juga hari raya mengumpulkan hasil ladang. Karena itu jangan heran di dalam Hari Raya Pondok Daun ini mereka namanya hasil ladang kan, hasil ladang ya pasti ya buah-buahan. Ya, hasil ladang dan dimakan bersama-sama. Termasuk di sana ya hasil ladang ya ada anggur segala macam. Ya. Mereka makan, mereka minum, mereka bersukacita. Ya, dalam batas-batas aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Lah kita coba belajar karena berdasarkan kitab Kolose tadi kan itu semua adalah bayangan. Ya, karena ada orang juga yang mungkin kok nggak persis. Lah hebat ya. Kok nggak persis? Ya. Lu mau persis? Coba carikan saya yang persis. Yang bakar korban ada nggak? Di Israel aja enggak. Ya. Jadi jangan mau kelihatannya sok rohani. Ya. Kalau mau persis, coba kau lakukan.
Ya, apakah mungkin bagi kita membakar korban? Gak mungkin. Gak mungkin kan? Ya. Apalagi kalau itu berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Ya. Tetapi kita coba melihat karena berdasarkan kitab Kolose kita dikuatkan. Itu semua adalah bayangan. Terus wujud nyatanya apa? Wujud nyatanya adalah apa yang Yesua katakan. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Bapa itu di mana? Bapa ada di sorga. Ya. Dan Tuhan sudah menjanjikan sebagaimana apa yang seringkali kita baca dalam kitab Wahyu. Baik Wahyu 20, 21, 22. Ya. Akan ada saatnya apabila saudara dan saya didapati setia. Setia ya. Kalau nggak setia ya hancur juga sama seperti bangsa Israel. Kalau kita didapati setia, ya. Sekarang ini kita memang punya rumah tapi itu tempat sementara. Kita punya rumah di muka bumi ini. Ya. Tetapi itu sementara bukan kekal. Ya. Yesus berfirman, aku pergi untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Sehingga engkau dan saya akan tinggal bersama-sama dengan dia di tempat yang sudah dia siapkan. Bukan lagi pondok, tetapi rumah yang kekal. Ya, bukan di bumi ini. Ya, karena bumi yang saudara dan saya injak saat ini, di mana kita tinggal akan dimusnahkan oleh Tuhan sesuai dengan waktunya. Ya, tapi kita coba lebih mengerti lebih dalam. Apa hubungannya dengan hari mengumpulkan hasil ladang? Ladang ya. Di ladang Yesua memberikan perumpamaan. Ada orang yang menaburkan benih yang baik. Benih gandum. Tetapi ada orang yang juga menaburkan lalang. Ya. Nah, kita coba mengait-ngaitkan semuanya. Karena firman itu tidak berubah. Ya. Dan kita melihat Yesua berkata, ketika waktunya genap. Ya. Apa yang dia katakan? Nanti saudara baca di dalam kitab. Atau kita baca aja lah ya. Matius pasal ke-13. Ayat ke-24 mulai. Dia atau Yesua memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka sambil mengatakan, perhatikan, kerajaan sorga. Jangan anggap sepele, kerajaan sorga ini. Ya, kerajaan sorga, jadi bayang kerajaan sorga. Ya. Dia umpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Namun sementara orang-orang tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang ke tengah-tengah gandum itu dan dia pergi. Ketika tunas bertumbuh dan menghasilkan bulir, lalu tampaklah juga lalang itu. Seraya mendekat, hamba-hamba majikan itu berkata kepada Tuan, bukankah engkau menaburkan benih yang baik di ladangmu? Dari manakah kemudian dia menghasilkan lalang? Dan dia berkata kepada mereka, seorang musuh telah melakukannya. Maka para hamba itu berkata kepada, jadi maukah engkau kami pergi untuk mengumpulkannya?
Namun dia berkata, tidak, jangan-jangan dengan mengumpulkan lalang itu, kamu akan mencabut gandum itu bersamanya. Perhatikan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai apa? Masa penuaian. Dan pada saat penuaian aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah pertama-tama lalang itu dan ikatlah semua ke dalam berkas untuk membakarnya. Tetapi kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku. Suatu perumpamaan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Ya. Artinya kita percaya bahwa ini sudah masa-masa akhir. Lah berdasarkan ayat ini, dengan cara Tuhan, lalang akan dikumpulkan dengan lalang. Gandum akan dikumpulkan dengan gandum. Mereka yang bukan anak Bapa Yahweh, walaupun mereka ibadah, ya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Beribadah bukan sesuai kehendak Tuhan, tetapi beribadah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Yang kita kenal dengan nama Roh Nikolaus. Roh bagaimana cara si setan memperalat 5 jawatan bagi gereja. Untuk ya mengajarkan bukan ajaran yang berasal dari Bapa Yahweh. Tetapi mengajarkan semua yang sudah dibuat paket sedemikian rupa supaya jemaat bukan lagi tunduk kepada firman Tuhan yang benar, tetapi tunduk kepada apa yang diajarkan oleh pimpinannya, termasuk gembala-gembala. Nah kan kenyataan kan sekarang kita lihat, ya. Tetapi kita melihat itu tanpa ya dengan kacamata rohani kita bisa melihat. Orang yang mempunyai latar belakang yang berhubungan dengan setan-setan dikumpulin sama Tuhan. Dikumpulin. Karena harus menggenapi ini, kumpulkan lalang dengan lalang. Gandum dengan gandum. Ya. Bagaimana bisa? Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Sehingga banyak orang yang memang kelihatan ibadah. Tetapi tanpa sadar mereka mengikuti bukan ajaran yang murni dari Tuhan. Tetapi ajaran-ajaran yang sudah ditambah dan dikurangi oleh para mereka yang disebut sebagai 5 jawatan. Karena firman Tuhan menyatakan orang-orang yang mengajarkan berita atau firman yang palsu itu datang dari kalangan kita sendiri. Loh itu harus digenapi dan kenyataan memang membuktikan. Banyak kan orang yang menyatakan Torah tidak berlaku. Ya tetap diikutin. Ya tetap diikuti. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kepada firman. Tetapi melihat kepada figur orang yang mungkin orang terkenal. Ya. Yang mungkin orang terkenal. Dan si orang ini pintar untuk menata kata-kata. Untuk memikat jiwa-jiwa orang yang tidak mengandalkan firman. Kenapa? Mereka nggak mau menyelidiki firman. Mereka tidak mau memeditasi, mengobservasi firman. Sehingga sering kali dalam kenyataan kita mendengar kata gembalaku, bukan kata Tuhan. Kata pelayan ini, kata ini. Tetapi kita mengucap syukur Tuhan menyingkapkan 3 roh yang ada tertulis dalam kitab Wahyu. Memang itu dimunculkan. Baik roh Nikolaus, baik roh Isabel, baik roh Bileam.
Memang dimunculkan. Ya. Tetapi kita melihat setan itu licik. Ya. Kenapa dia bisa masuk? Ya, karena anak-anak Tuhan tidak berjaga-jaga. Kan tadi kita lihat kan. Tidur. Imannya tidur. Ya. Tidak berjaga-jaga. Yesua berkata, berdoa berjaga-jaga. Daging lemah. Walaupun roh penurut. Karena tidak berjaga-jaga, mulai dirasuki oleh pengajaran-pengajaran. Ya itulah setan. Karena itu pernah diungkapkan di tempat ini. Ya, dasarnya ya, pengajaran setan. Tetapi di cover dengan firman. Firman yang sudah ditambah dan dikurangi. Tetapi banyak orang tidak mengerti kenapa? Karena tidak mau menyelidiki firman. Tidak mau mengobservasi firman dengan benar. Sehingga begitu mudahnya terkelabui. Karena kata-kata yang manis dari si gembala. Ataupun mereka yang memiliki jawatan-jawatan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus. Ya. Dan disinilah kita melihat. Kalau ratusan ribu anak sulung dibinasakan karena tidak setia kepada firman. Ya. Apalagi anak adopsi. Apalagi anak adopsi. Karena itu jangan heran kalau Yesua berkata, banyak yang dipanggil. Sedikit yang terpilih. Ya. Dan kita ini sedang dalam proses. Kita sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Saat ini kita tinggal di pondok-pondok sementara. Dan apabila kita didapati setia, pada akhirnya kita akan sampai di sana. Sesuai janji Tuhan. Terus apa artinya pondok daun? Ya. Pondok daun, tabernakel. Tuhan berdiam di dalam kita dan kita berdiam di dalam kita, di dalam Dia. Itulah yang saya tafsirkan. Kita akan tinggal bersama dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru sampai selamanya. Sampai selamanya. Ya. Di sana udah enak aja. Ya. Kita hanya bersenang-senang menikmati hasil. Kan di tabernakel itu dalam berdoa. Senang-senang menikmati hasil. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya sukacita. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya sayangnya. Ya, banyak orang yang ya, seringkali salah menafsirkan. Banyak firman, kemudian mau contoh, mau ke Yahudi-Yahudian, akhirnya salah dalam menafsirkan. Kan banyak kan. Dan saya melihat ini, Tuhan izinkan itu terjadi. Bukan saya katakan orang, ya sekarang kan banyak ke Yahudi-Yahudian artinya khususnya penyembah Bapa Yahweh. Dengan segala macam atribut-atribut. Ya, tanpa mereka menyelidiki. Ingat ya, bahwa Paulus itu adalah seorang ahli Torah, ahli kitab. Ya. Lalu dia mengajarkan kita, mengingatkan kita akan banyak hal. Lalu itu yang seringkali tidak dilihat oleh anak-anak adopsi. Jadi melihat, oh orang Israel kayak gini, ikut begini. Ya, dia mau ikut-ikut sih boleh, asal ngerti gitu. Asal ngerti. Kalau nggak ngerti ya mau ngapain? Nah, kita sudah belajar karena buat saya sih, saya harus menjelaskan. Karena ada orang yang mungkin bertanya, itu khotbah nggak pakai talit. Loh, ngerti nggak?
Talit itu tuh buat apa? Kan ada dulu memang waktu baru-baru kan. Kan ada tertulis dalam kitab Bilangan, baca firman yang benar. Meditasikan observasi yang benar. Ya. Saya memang bukan orang yang ahli bahasa. Ya biasa-biasa aja. Ya. Dulu waktu SD bahasa Indonesia ya paling ya masih dapat 7-8 lah. Walaupun nggak 10. Tetapi saya masih bisa ngerti mana yang baju, mana yang kain. Saya nggak? Jelas tertulis pakai di baju, bukan di kain. Tetapi karena dari sononya, oh ini kan dari sana. Lah. Ingat bangsa Israel sebagian besar belum percaya Yeshua. Dan saya percaya mereka nggak percaya dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh bentang pertama bagi bangsa non-Yahudi, yaitu Paulus. Dan bagi kita, ya khususnya bagi saya sebagai pelayan Tuhan, karena Tuhan singkapkan, saya nggak mau pakai. Karena itu nggak sesuai dengan apa yang tertulis. Karena talit itu berdasarkan firman. Jumbai-jumbai itu dipakai untuk kita ingat firman. Dan saya percaya Yeshua berkata, aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi menggenapinya. Termasuk yang namanya talit. Dia tahu banyak orang yang munafik, termasuk anak-anak sulungnya. Disuruh dipakai di baju, kok dipakai di kain. Karena Tuhan tahu semua. Dia beri Roh Kudus. Yang salah satu tugas Roh Kudus sama dengan talit itu. Mengingatkan semua firman. Tetapi talit tidak bisa mengajar kita bagaimana mempraktekannya. Roh Kudus bukan saja mengingatkan kita, tetapi memberikan kita kemampuan untuk mengertinya dan mempraktekkan dengan benar. Loh, saya pilih Roh Kudus. Karena itu Roh Bapa Yahweh yang senantiasa menyertai saya. Dan kita yang percaya. Dia beri kita kuasa sehingga kita mampu melakukan, mengerti dan melakukan firman Tuhan sesuai kehendaknya, semampu kita. Karena yang kita lakukan ini kan belum tentu 100% benar dalam pandangan Tuhan. Tetapi apa yang kita mengerti ya praktekkan. Roh Kuduslah yang bukan saja mengingatkan kita, tetapi mengajar kita, menolong kita, membela kita. Dia Roh penolong, kata firman Tuhan. Loh, Roh Kudus itu yang diberikan bagi kita yang percaya. Dia bertahta di hati kita. Ya. Sehingga kita mau di tempat ibadah, kayak mau di pasar, kayak mau tidur, kayak mau mandi, kayak dia ada di sini. Dalam hatiku. Tetapi kalau yang namanya talit-talit itu, mungkin kau pakai hanya di ruangan ibadah. Setelah itu lupa. Ya. Kemudian hal yang lain kita coba baca ya supaya kita mengerti. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal ke-11. Kita baca agak panjang tapi nggak apa-apa. Supaya kita mengerti, jangan sampai kita salah. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat ke-16. Panjang, cuman ini sebagai suatu pengajaran atau mengingatkan kita. Jadilah peneladanku sebagaimana aku juga terhadap Hamasya. Dan aku memuji kamu, saudara-saudara, karena kamu telah mengingat segala sesuatu mengenai aku. Dan kamu tetap memegang teguh tradisi-tradisi seperti yang telah aku serahkan kepadamu. Aku ingin kamu mengetahui bahwa, perhatikan ayat-ayat ini, bahwa kepala dari setiap pria adalah Hamasya, dan kepala dari wanita adalah pria, dan kepala dari Hamasya adalah Elohim. Perhatikan, setiap pria yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang berkerudung, perhatikan ayat ini baik-baik. Ya, dia sedang mempermalukan kepalanya. Kepala pria siapa? Yeshua. Loh, kalau dia pakai kerudung,
Apa artinya? Ya, kemudian kita lanjutkan. Setiap wanita yang berdoa dan berubah dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepala sendiri, karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. Sebab sesungguhnya pria tidak harus berkerudung kepala, karena dia merupakan gambar dan kemuliaan Elohim. Sedangkan wanita adalah kemuliaan pria. Sebab pria tidak berasal dari wanita, tetapi wanita dari pria. Sebab juga pria tidak diciptakan karena wanita, tetapi wanita karena pria. Karena itu, perhatikan, wanita harus memiliki otoritas pada kepalanya oleh karena para malaikat. Walaupun demikian, di dalam Tuhan tidak ada pria tanpa wanita, juga tidak ada wanita tanpa pria. Sebab sebagaimana wanita dari pria, begitu pula pria melalui wanita. Tetapi semuanya dari Elohim. Perhatikan, putuskanlah oleh kamu sendiri. Adakah seorang wanita yang tak berkerudung layak berdoa kepada Elohim? Tidakkah bahkan alam sendiri mengajari kamu bahwa sebenarnya jika pria berambut panjang, hal itu merupakan keinginan baginya. Namun jika wanita berambut panjang, hal itu merupakan kemuliaan baginya, karena rambut panjang itu telah diberikan kepadanya ganti kerudung. Dulu waktu saya kecil, kayaknya kelas 1 ya. Dulu kan saya di asrama Katolik. Kalau saudara lihat di daerah dekat Cipanas sana. Kalau dari sini jalan lama ya, sebelum Cipanas. Di situ ada asrama yatim piatu. Ya. Saya bertiga sama kakak saya 2. Dimasukkan orang tua saya di sana. Di sana ya kebetulan ya cara Tuhan lah kita bisa lihat ya. Kan ada suster-suster. Ya. Dia pakai kerudung, tapi kalau kerudungnya dibuka, dia botak. Dia cukur rambutnya. Karena menggenapi ini. Ya. Dan saya harus berani menyatakan perempuan, kalau dia tidak sakit, sampai nenek-nenek 100 tahun rambutnya tetap ada. Karena ini. Tetapi laki-laki, ya mulai umur 30-an. Ya pelan tapi pasti sebagian mulai hilang. Contoh kayak saya ini kan. Hilang. Ya. Loh kita tidak heran, Tuhan tahu. Dan memang kalau perempuan botak, lucu lihatnya. Lucu. Karena itu dikatakan oleh firman, rambut itu mahkota bagi perempuan. Tetapi kenyataannya sudah ada rambutnya, pakai kerudung lagi. Kok ngerti firman apa enggak? Ya. Ngerti firman apa enggak? Jangan ikut-ikutan. Kalau ikut Yesua. Kan dikatakan ayat 1 tadi. Ikuti peneladanku sebagaimana aku mengikuti Yesua. Dan kita harus mengerti dengan benar firman itu. Observasi, teliti, cek. Ujilah segala sesuatu. Kalau itu benar, ya lakukan. Kalau itu tidak sesuai firman Tuhan, walaupun gembalamu bilang harus begini, kau lebih taat gembalamu atau kau lebih taat firman. Dan inilah yang saya katakan, zaman Laodikia. Yang juga merupakan zaman Nikolaus, zaman Isabel, zaman Bileam. Kalau kita tidak hati-hati, sangat-sangat berbahaya. Kalau anak sulung aja dia binasakan, apalagi anak adopsi. Ya. Sukot kita merindukan untuk bertabernakal, berdiam bersama dengan dia, hidup dengan dia karena dia Bapak kita. Tetapi dia kudus, dia suci.
Dan untuk bisa bersatu dengan Dia, kita pun harus sebagaimana Yesua katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa aku, tanpa firman. Karena itu ada tertulis, firman itulah yang membersihkan kita. Ada tertulis, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Loh, kita mengikuti siapa kebenaran? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau engkau berjalan dalam kebenaran, kalau saudara dan saya berjalan di dalam firman, maka kita akan hidup selamanya. Tetapi kalau kita mulai melenceng, ya, orang pilihan orang anak sulung aja dia binasakan. Keputusan itu ada di tangan kita. Ya, saya berani katakan keputusan mengikut Tuhan itu bukan keputusan Tuhan. Keputusan kita. Karena Tuhan tidak mau kalau dipaksa bisa-bisa kita membelot nantinya. Karena itu dikatakan oleh Yesua, ikutlah aku. Artinya ajakan. Loh, kita dengan sukacita, aku mau ikut engkau Tuhan kemanapun. Karena aku percaya engkau pada akhirnya akan membawaku ke rumah Bapa yang kekal. Lah kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh arti sukot itu. Ya. Supaya jangan sampai kita melenceng. Pesta sih pesta. Ya. Tetapi apakah yang kau lakukan itu sesuai firman? Ya karena memang semua hari raya namanya hari raya. Ya pesta lah. Tetapi pesta pun ada batas-batasnya. Ya. Nah, kita harus mengerti dengan benar akan rencana Tuhan yang luar biasa. Kita mengucap syukur ya. Dengan segala keberadaan kita. Karena kebetulan Sukot ini kan 7 hari. Ada orang yang bertanya, dirayakan nggak Pak? Hari pertama sama hari ke-8 sesuai firman itu kan. Pakai hikmat lah. Ya. Di Indonesia ini itu bukan hari libur. Bukan hari libur. Ya. Tetapi itu hari kerja biasa. Kalau di Israel memang hari libur. Karena itu sabat itu libur ya. Hari libur, hari istirahat. Ya mereka istirahat. Dan mereka bisa melakukan ibadah. Kalau kita kan, ya karena tidak bisa, ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena dia memang 7 hari raya, dan hari-hari yang lain pun kalau dia tidak jatuh pada hari Sabtu ataupun Minggu, ya kita nggak bisa rayakan. Tetapi kita mengerti maknanya, artinya. Karena semua itu adalah sesuai kitab Kolose tadi adalah bayangan. Bayangan tentang Hamasia. Lalu kita coba mengerti apa sih rencana Yesua. Dia berkorban untuk keselamatan kita. Supaya kita yang telah dirusak oleh si setan karena leluhur kita dahulu tertipu. Karena itu dia sedang memproses termasuk hari-hari raya ini. Supaya kita mengerti apa arti semua itu. Sampai akhirnya kita akan bersama dengan dia. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sebagaimana yang dikatakan tadi. Kita melihat dengan kacamata rohani dan jasmani. Banyak orang yang rindu untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi kenyataan membuktikan yang mereka lakukan bukan sebagaimana tertulis, tetapi sebagaimana apa yang dikatakan gembalaku, apa yang dikatakan pemimpinku, ya. Dan kita melihat di sini, ya, karena tidak berjaga-jaga. Karena itu kan firman Tuhan banyak sekali mengingatkan kita. Ya.
perhatikanlah apa yang kau dengar. Supaya jangan engkau hanyut terbawa arus. Kita sudah baca dalam kitab Ibrani. Pasal kedua ayat 1. Kenapa? Kenapa harus diperhatikan yang dengar? Karena ingat ya, setiap firman itu harus ada kaitannya. Ada tertulis Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Loh, kalau engkau salah dengar, ya melencenglah imannya. Sehingga timbul apa yang dikatakan 1 Timotius pasal ke-6. Ya. Pengetahuan palsu dianggap kebenaran. Akhirnya membuat orang melenceng imannya. Kenapa? Karena hanya main caplok aja. Apa yang ditabur, dicaplok. Karena itu di tempat ini kita diajarkan. Ya. Diteliti, diobservasi, dicek, diuji setiap kebenaran yang kita dengar. Karena setan menyusupkan ajarannya ya di dalam kebenaran firman. Kalau kita tidak hati-hati, bukan firman yang murni kita tangkap, tetapi firman yang sudah disisipi oleh pengajaran si jahat. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita semua sama-sama merindukan keselamatan. Tetapi hati-hatilah. Karena Yesus sudah mengingatkan, hamasya palsu dimunculkan. Kenapa dimunculkan? Tuhan sedang menguji termasuk anak-anaknya. Baik anak sulung maupun anak adopsi. Ya. Apakah kita menguji firman ini? Ya. Apakah ini murni dari Tuhan atau bukan? Ya. Loh, kita harus lihat dengan benar. Ya. Kalau tadi ya di 1 Korintus 11 tadi, saya tidak melarang saudara pakai, saya tahu nggak ya, mau pakai topi yang sering dipakai oleh orang-orang itu, mau pakai talit, asal kau ngerti, sehingga engkau tidak mengandalkan apa yang kau pakai, ya. Karena kalau kita lihat dari 1 Korintus 11 tadi, kau pakai topi, wah, apakah pantas? Kemuliaan Tuhan kau tutup. Kecuali imam besar ya. Imam besar mereka memang pakai tudung. Tetapi di sini kemuliaan bagi Yahweh. Jadi kita melihat di sini ya. Ya imam besar sekarang siapa? Ya Yeshua. Imam besar. Yang menjadi teladan saudara dan saya. Semua apa yang kita sedang pelajari, semua kitab Torah, ya, adalah sebagai rangka bagi kita. Untuk kita mengerti apa yang ada di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi-nabi, yang ditulis oleh para rasul-rasul. Sehingga kita tidak akan pernah bisa terselewengkan kalau kita mengandalkan dan tertanam sungguh-sungguh dalam Torah yang benar. Kita tidak akan bisa terpengaruhi. Ya. Karena Torah itu ada aturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Tetapi kita pun harus hati-hati menyelidikinya, menelitinya. Tanya Roh Kudus, apa sih artinya? Ya, kita nggak ngerti. Tetapi Tuhan kan Roh penolong. Dia mau ngajar kita, ini loh artinya. Supaya kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Sehingga kita tidak tahu, kita sungguh tahu dan mengerti. Ini pengetahuan yang benar atau pengetahuan yang palsu. Ya. Loh, pengetahuan yang palsu ini kan seringkali disertai mujizat. Seringkali disertai mujizat. Tetapi kalau saudara perhatikan, ini mujizat ini ada nggak tertulis? Ya, ada tertulis nggak? Karena saya pernah mendengar
di media-media kan. Apa yang diajarkan oleh beberapa pelayan Tuhan. Ternyata itu pengajaran-pengajaran yang sesat tetapi menghasilkan mujizat. Kenapa harus ada mujizat? Supaya orang percaya bahwa ini dari Tuhan. Tetapi itulah trik setan. Sebagaimana yang tertulis. Ya. Si jahat itu nanti akan melakukan mujizat. Patung pun dia kasih nyawa. Ya. Loh, kalau patung dikasih nyawa, pastilah orang terkagum-kagum. Wah, ini Nabi Tuhan. Karena itu Tuhan sudah mengingatkan. Jangan kau tertarik karena mujizat. Bagi Tuhan, mujizat sesuatu hal yang mudah. Karena dia memang penuh mujizat. Tetapi kita harus teliti. Ini mujizat murni dari Bapa Yahweh. Atau mujizat yang dilakukan oleh si setan. Untuk menipu mereka yang menamakan diri anak Tuhan. Dan yang banyak terjadi sekarang. Itulah yang terjadi. Termasuk yang namanya penyembah Yahweh. Oh, ada mujizat. Wah, ini pasti dari Tuhan. Belum tentu. Uji segala. Ada nggak tertulis? Cara-cara. Kan dia kasih tahu. Caranya gini ya. Gini. Dan diikuti. Tanpa mengecek. Ini benar nggak? Dan itu Tuhan izinkan terjadi sampai detik ini. Kalau kita tidak hati-hati. Ya melenceng. Nah, saya mengucap syukur. Dengan apa yang kita baca, kita teliti. Ya. Kan dulu masih baru-baru sih ya namanya. Cinta pertama. Kepret-kepret itu, oh yang ada tertulis. Lah, yang baca yang benar, jangan namain kepret aja. Karena kepret-kepret, apalagi pakai minyak urapan. Lah, hati-hati. Setan itu supaya bisa nipu orang, dia masuk ke dalam firman. Bisa tanggap? Jadi firman itu disisipi dengan ajaran dia. Loh, kalau anak Tuhan tidak hati-hati, ya sudah tercemar. Kita merindukan Tuhan, kita bisa hidup bersama dengan dia. Kita tinggal bersama dengan dia. Artinya, kita diajar selama ada di muka bumi ini. Jaga kemurnian hatimu. Jaga kemurnian tubuh roh dan jiwamu. Tuhan terus sedang menguji kita. Memproses kita. Dan saya percaya, ingat ya. Kadang-kadang ada orang mungkin berpikir, aduh apa mungkin saya. Ya, kita harus berusaha menghilangkan itu. Kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, Tuhan punya cara. Untuk membersihkan tubuh roh dan jiwa kita. Sampai murni. Asal kita tahan. Asal kita tahan dalam arti kata. Yang seringkali disingkapkan di tempat ini. Apa yang dia firmankan? Firmanku bagaikan api. Firmanku bagaikan palu godam. Sehingga ketika sedang diproses. Mungkin berat, mungkin tidak tahan. Tetapi ingat. Ada tertulis, aku berikan kepadamu roh penolong. Roh itulah yang memberikan kita kemampuan ketika kita sedang dibakar, ketika kita sedang dipalu. Kita tetap berdiri teguh karena kita mengandalkan dia. Tetapi kalau kau mengandalkan hatimu, aduh ini gembala ngomong. Aku lagi nih. Lah sudah, saya nggak kenal saudara secara utuh. Tapi kewajibanku apa yang tertulis harus kuberitakan. Kenapa? Karena saya mau masuk surga. Saya nggak mau ditambah dikurangi apa yang tertulis. Sepengetahuan saya. Yang Tuhan taruh dalam lidah mulut bibir. Beritakan aja. Walaupun saya menyadari. Banyak orang yang nggak suka. Ya nggak apa-apa. Karena kita sudah belajarkan. Dalam kitab Yesaya dan kitab Yohanes 6:6. Yesua. Orang mati dibangkitkan. Yesua, setan diusir.
Yesus menyembuhkan, melakukan begitu banyak mukjizat. Kata Rasul Yohanes, kalau semua apa yang dilakukan Yesus ditulis, nggak cukup buku ini. Loh, kita melihat di sini, ya, cara Tuhan sedang memproses saudara dan saya. Karena itu kita harus belajar setiap saat. Siapkan waktu, siapkan ya. Bukan waktu senggang, tapi siapkan waktu. Biasanya malam. Karena malam kita sudah mungkin selesai tugas. Siapkan waktu berkomunikasi dengan dia. Jangan usah lama-lama. Lama-lama kau ketiduran. Ya mungkin 5 menit, 10 menit berdoa. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Mampukan aku mengasihi Engkau dengan benar. Karena ada tertulis, apabila Engkau mengasihi aku, lakukan firman-Ku. Kita belajar. Tanpa dia, tidak mungkin kita bisa lakukan itu. Nah, kita contohkan Yeshua kasih contoh. Setelah menjalani hidup seharian, dia menyendiri di gunung. Berdoa, berkomunikasi dengan Bapa. Kita semua punya banyak problem. Jangan pikiran problem. Karena selama kita hidup, problem itu ada. Tetapi ketika kita mau menyiapkan waktu bersama Tuhan. Ya, diam diri. Kan sepi ngomong sama Bapak kita. Tuhan ini. Ya. Kalau kau punya problem, bukan Tuhan gak tahu. Tapi Tuhan mau kita bertindak. Tuhan tolonglah. Dia Bapa kita. Kalau anaknya minta tolong, ada tertulis. Kalau anak minta roti, tidak mungkin. Dikasih ular, dikasih batu, tidak mungkin. Lo contoh itu Tuhan sebenarnya sudah membuka banyak hal. Tetapi dalam kenyataan. Karena kita menganggap diri terlalu sibuk. Menghadapi berbagai macam problema. Mau menangani sendiri. Kau tidak akan berhasil dengan sempurna. Karena itu belajar. Siapkan waktu. Ya, siapkan waktu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Berdiam diri. Menyembah dia. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ku sembah Kau. Kau melihat keadaanku. Kau melihat. Aku anakmu. Tolonglah aku. Engkau akan melihat mujizat terjadi. Kenapa? Karena engkau minta kepada pribadi yang benar. Yaitu Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masih. Karena itu saudaraku. Biarlah dalam rangkaian Hari Raya Sukkot ini kita mengerti. Ya, saudara dan saya masih ada di dunia. Pondok daun. Pondok sementara. Tapi ingatlah. Ada tempat yang sudah Tuhan siapkan sesuai janjinya. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Itulah tujuan kita. Dan tentu bisa sampai di sana. Hanya dengan satu cara. Melakukan firman-Nya. Dan kita hanya bisa dapat melakukannya. Dengan pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin.